Sip, balik lagi di main-main di lapangan. Sekarang berdua sama Mas Anjar di. Akhirnya ada waktu senggang ya Mas ya. Udah lama ya Mas. Iya, di luar pekerjaan. Sorry ya teman-teman ya. Punya waktu luang dan mungkin bahasan ini lebih agak mendalam nih sedikit nih karena kan udah ada Mas Anjar nih yang lebih tahu berita-berita sekarang lagi hangat, bukan hangat lagi, panas nih Mas. Iya. Dan kayak buat saya kayak ini berita kayak kesambar petir ya. Iya, tahu-tahu keluar gitu ya. Sintayong out dan menurut saya pelatih yang didewa-dewakan yang nggak boleh disenggol sedikit, bahkan sempat waktu terakhir kan pas Justin dapat kayak teror karena udah mengkritik Sintayong gitu kan. Saya kira Sintayong bakal dilindungin sama PSSI, ternyata yang keluarin malah PSSI. Malah sebaliknya yang terjadi ya. Kenapa tuh Mas? Kok bisa ya? Yang beredar simpang siur nih soalnya nih. Iya. Jadi aku juga mau bertanyakan sih Mas Bob dan teman-temannya. Nah, awalnya memang kayaknya beritanya tertutup banget. Betul, ya. Kayak nantilah tunggu tanggal main, tunggu tanggal main. Ya, sempat ada spill lah dikit ya kan di bandara betul, ini. Terus ada nggak tahu tuh terverifikasi apa enggak. Ada akun Exco PSSI ya yang ngucapin terima kasih H-1 sebelum rilis statement tadi siang. Dan ternyata memang jam 12 yang tadi ya. Ternyata Erick Thohir ngumumin kalau sudah tidak bersama STY timnas Indonesia seperti itu. Iya sih, versi-versinya ya. Iya. Di lewat akun media PSSI-nya langsung. Iya, tuh. Betul. Dan disiarkan banyak media. Betul. Nah, itu emang maunya Sintayong? Aku nggak ngerti ya. Kalau maunya Sintayong jelas enggak ya. Karena misal kita pakai kacamata kita lah sebagai pelatih gitu Mas. Ya kan? Kita ngelatih nih setengah jalan lebih malah. Dan kontrak masih berjalan ya. Masih berjalan. Masih ada sisa ya. Baru 2027 kan. Betul. Di kontrak dan targetnya jelas. Piala Dunia. Siapa yang nggak bersemangat? Pelatih mana yang nggak bersemangat gitu loh. Ada progres lagi ya. Ada progres. Kelihatan gitu Mas. Betul. Terakhir menang lawan tim besar Asia. Terus ternyata faktanya terjadi malah kebalikan. Pasti Sintayong pun juga kaget. Kayak gitu, ya kan? Kayak lagi tidur atau digetor gitu Mas. Kayak digerbek jatuhnya. Kayak gitu. Keluar. Apa salah saya gitu? Kira-kira kayak gitu. Bisa jadi Mas. Iya. Berarti kan Sintayong ini kayak emang tadinya adem ayem aja emang sebenarnya dia punya firasat gitu Mas ya setelah dia kalah dampak AFF maksudnya gitu ya. Sedangkan kan pas di AFF tuh banyak yang nutupin kayak emang bukan target kita kok. Iya. Emang bukan ini kemauan emang bukan maunya kita kok gitu. Iya. Ya, meskipun kalah ya udah gitu. Iya. Ditutupin dengan alasan itu ternyata apa emang ini dampak AFF nih? Kalau dibilang dampak AFF aku juga gimana ya agak sanksi ya Mas karena memang statement banyak pihak bahkan di PSSI pun ya kayak Pak Eri terus Pak siapa tuh yang kacamata itu iya kacamata itu kan sempat bilang kan kalau AFF tuh ya cuman kayak selingan lah bahasanya gitu bukan target utama. Kok ternyata fakta yang terjadi malah kebalikannya gitu ya. Jadi ada orang-orang yang menganggap bahwa AFF itu ya jadi tolak ukur Sintayong nggak perform sama timnas gitu. Tapi kan kita juga harus harus mencermati juga kalau satu AFF memang bukan target, dua kita nggak bisa skuad terbaik ya nurunin skuad terbaik terlepas dari apapun alasannya di belakang itu. Tapi yang jelas kita memang tidak perform di situ karena ya skuad yang kita bawa memang terbatas. Pelatih mana yang bisa perform dengan skuad yang terbatas kira-kira kayak gitu deh. Itu challenge. Terbatas apa dibatasin? Ya, nah itu. Pokoknya ada batas. Nah kita nggak tahu di balik dapurnya gimana ya. Kenapa bisa terbatas gitu. Ya. Statement ini keluar setelah Vietnam juara nih. Kalau nggak salah Vietnam sama Thailand kemarin kan sempat istilahnya gini ya menduduki ranking 100 ya Mas ya. Ya lebih tinggi lah. Lebih tinggi lah. Dan mereka pun
ya ini selingan ya, maksudnya mereka pun saya lihat kemarin final leg keduanya bermain serius dengan pemain yang benar-benar emang pemain inti gitu. Berarti kan mereka kan nggak menganggap hal AFF ini sebagai hal yang sepele, sedangkan kan ranking mereka di atas kita jauh kan. Sedangkan kalau dilihat kita ya lu baru pertama masuk round 3 seolah-olah lu udah kayak jago. Dia nggak mau nginjak AFF gitu kan. Sedangkan ya Thailand yang pernah kok sampai round 3 kan. Vietnam Piala Asia ya pernah juga. Nah kan ikut Piala Asia gitu ya. Apa karena ini jadi bumerang. Soalnya adem ayem aja mah. Ditutupin Sinteyong kan. Kalau aku asumsiku ya kan, aku juga baru baca berita kan katanya Pak Erick Thohir itu udah memikirkan lama tuh. Apakah itu bukan cuma dampak AFF. Bukan dampak AFF, bukan yang tiba-tiba langsung tes gitu. Ternyata memang udah ada kayak perbimbangan lah, bimbang gitu apakah dilanjut apa enggak gitu kan. Katanya 6 bulan ke belakang lah udah masa kayak gitu. Berarti AFF itu bukan hal utama yang menyebabkan Sinteyong akhirnya harus ditebak. Kayak gitu sih. Berarti ada pertimbangan lebih besar. Mungkin kalau buatku logika yang paling bisa diterima ya waktu kekalahan lawan Cina. Oh yang kita ngarepnya Cina sama Bahrain bisa. Iya. Kalau Bahrain kan non teknis ya, karena ada campur tangan lah. Itu bisa jadi podcast yang lain tuh, ya kan? Campur tangan. Ada campur tangan. Oh next lah, habis lawan Australia. Ketemu dia tuh di Senayan. Kalau yang lawan Cina kan memang ada apa ya? 1-0 waktu itu mereka kalah ya. 1-2. Oh 1-2 ya. Tom Hai ngegolin. Iya. Terus dibalikin lagi. Ya 80-an kayak gitu. Jadi ya kecolongan, dan banyak pihak yang menuding ya STY nggak benar-benar waktu main sama Cina tuh. Saya pun juga sependapat karena waktu lawan Cina itu nggak ada kalender FIFA lagi mas. Maksudnya kayak nggak ada partai kualifikasi putaran ketiga lagi gitu. Benar-benar break setelah itu. Kenapa nggak habis-habisan? Itu yang jadi pertanyaan saya juga. Jadi kalau misal dikaitin sama kekalahan kita lawan Cina yang di atas kertas sebenarnya kita bisa lah. Betul. Itu masih masuk akal. Itu sih. Ya. Berarti kan kalau dari publik nggak setuju STY keluar ya mas ya. Ya ada yang banyak yang nggak. Rata-rata masyarakat menyayangkan. Betul. Nah kalau saya sih sebetulnya nggak menyayangkan, cuma cara keluarnya ini karena Erick Thohir di konferensi pers bilang udah ada siapa namanya saya lupa, utusan dari PSSI ke tempat Sinteyong. Dia bawa surat ya kan, dan udah ditandatangani Sinteyong dan dia setuju ya kan. Sedangkan oke lah, nanti berlanjut masalah kontraknya, sisa kontrak gitu kan. Erick Thohir sempat bilang gitu. Nah berarti kan ada paksaan. Siapa yang memaksa Sinteyong mundur? Menurut Mas Anjar berbau-baunya siapa nih? Gitu. Saya nggak tahu ya, tapi siapapun itu yang jelas berarti PSSI kan ya. Berarti PSSI atas nama PSSI lah berarti lah. Berarti PSSI yang ya mendesak STY mundur. Jadi yang bisa kita garis bawahi adalah STY tidak atas permintaan sendiri mengundurkan diri. Seperti itu. Karena nggak ideal banget mas ya. Cara mengundurkan dirinya ya, utusan datang ngasih surat, suruh tanda tangan. Kayak dipaksa tanda tangan, oke ya udah, sampai anaknya Sinteyong kan nulis di akun sosial medianya kan. Betul. Kalau kayak kesel ya, lu berjalan, bagaimana nanti kita lihat Indonesia berjalan tanpa bapaknya gitu, tanpa Sinteyong gitu kan. Dan PSSI udah memperlakukan ibaratnya dalam tanda kutip buruk gitu ya mas ya. 5 tahun selama Sinteyong di Indonesia gitu. Nah berarti kan memang ada yang jahatin Sinteyong. Iya betul. Ya, orang dalamnya PSSI juga. Gitu mas ya. Apa yang nggak setuju ada Sinteyong di situ gitu. Terlepas dari statement anaknya yang pasti subjektif ya, pasti ngebilang bapaknya ya. Pasti. Tapi dengar salah satu pihak doang. Betul. Tapi menurut saya juga tidak mungkin mengaburkan fakta sedemikian jauh sih. Pasti ada fakta lah yang memang senyatanya terjadi.
entah itu penuturan dari STI sendiri ataupun ya anaknya mungkin tahu langsung gitu ya. Jadi menurut saya ada poin di mana anaknya nggak mungkin mengada-ngada, karena pasti dia harus bertanggung jawab atas statement itu loh. Iya, Itu nggak mudah loh kayak gitu. Iya. Ya kalau dia nggak punya bukti yang kuat atau cukup, pasti nggak berani dong. Iya. Iya. Terlalu berbahaya buat reputasi keduanya seperti itu. Kira-kira STI bakal ngajuin ada kayak perlawanan nggak sih mas? Maksudnya kayak selama ini ada pernah kasus kayak begini terus pelatihnya ngajuin, gue nggak mau gitu. Apalagi nih di tengah kompetisi ya. Iya. Round 3 yang lagi berjalan, ya kan? Belum dikit lagi bulan Maret ya. Ya Maret lawan Australia. Nah itu langsung ketemu lawan yang berat. Sedangkan kan dampak untuk timnasnya sangat buruk gitu ya mas ya. Pernah ada kasus kayak gini dan pelatihnya kayak banding, gue nggak mau. Egonya sendiri dipakai, ada mas? Nggak pernah ya? Kayaknya sih nggak pernah setahu gue ya. Tapi bisa nggak? Enggak juga, karena kan pelatih kan profesional ya mas. Udah tatan kontrak kan, dia udah untung nih ceritanya sendiri kan. Di kontrak 2027, tapi dipecat bukan atas permintaan sendiri kan. Berarti dia nggak ada ruginya nih. Justru PSSI yang rugi, harus bayar dia. Balik lagi, kalau profesional kan udah ngomongnya kan X rupiah pasti ya. Ya besaran lah. Ya udah. Dan juga di posisi STI nggak mungkin bisa nuntut juga. Maksudnya masih pembelaan. Iya, untuk apa seperti itu kan? Jatuhnya malah nanti kesannya malah bisa backfire buat dia. Kayak dapat jeleknya juga gitu. Ternyata takutnya nanti publik malah menilai ternyata STI itu punya sesuatu di belakang itu. Lebih baik sih. Iya, posisinya penting ya udah nikmatin aja kontrak yang memang sudah disepakati. Kayak gitu aja sih. Dampaknya apa nih buat timnas mas? Yang lagi ini penting loh. Orang ibaratnya bukan menyayangkan STI-nya out atau apa kan. Orang kebanyakan kalau saya lihat termasuk saya gitu mas. Saya ya bodo amat deh Sintayong out atau ganti gitu kan. Nah di tengah kompetisinya ini. Gitu. Iya. Oke. Yang jelas ritmenya ya. Pasti kita kayak riset ritme gitu. Kan pelatih lama pasti kan punya pattern sendiri, cara pertandingan sendiri. Nanti pelatih baru juga punya kan. Itu udah pasti udah berubah 180 derajat. Nah kita nggak tahu nih apakah nanti ke arah positif atau negatif sampai itu terbukti. Itu satu. Berarti dengan demikian nanti mungkin aja nanti susunan pemain juga akan berubah mas. Pemilihan. Karena selera mungkin ya. Betul. Balik lagi selera orang beda-beda. Selera Sintayong dengan selera nanti pelatih baru mungkin akan beda satu sama lain. Kalau saya sih takutnya pilihannya ya mungkin malah banyak pemain lokal yang masuk ya. Saya cuma mengkhawatirkannya di situ sih. Saya mengkhawatirkannya di situ. Ya mungkin kan kita nggak tahu ya. Aku harap sih enggak ya. Seleranya buruk sekali. Nah itu dia makanya. Kalau bawa pemain-pemain diaspora masih oke lah, masih oke lah ya. Tapi kalau yang cadangan kayak ya kayak gitu-gitu ya, saya tanya. Orang Sintayong aja yang nyadangin Eliano aja digebuk kayak gitu kan? Oh iya. Iya kan? Apalagi nanti nggak dimainin. Iya betul. Nggak dipanggil, bukan dicadangkan. Iya, dia datang ke Indonesia tapi nggak masuk deh. Iya jadi penonton doang. Iya betul. Gitu. Itu aja digeruduk. Itu aja digeruduk, itu baru satu loh. Iya. Semoga pelatih baru nggak kayak gitu lah. Takutnya malah pemain Liga 1 ntar jadi banyak kayak gitu. Jadi banyak. Itu aja sih. Liga 1 mas, profesional Liga 1 juga mas. Kasta tertinggi mas. Iya di Indonesia. Masa dilawanin Eredivisie ya? Gimana sih? Arhan akhirnya keluar ya dari klub dari Yasuan dan terbukti dia dalam setahun cuma main 4 menit. Iya, itu kartu merah. Nah, iya makanya saya balik lagi ke situ. Kenapa Erick Thohir kagak mengagungkan pemain kita yang main di luar gitu? Iya. Maksudnya yang benar-benar lokal ya. Kenapa harus Eliano yang cuma pindah ke Oxford di posting gitu? Iya. Ya balik lagi karena Eliano nggak dimainin, sakit hati. Jadi dampak buat timnas besar doang mas? Pasti besar yang jelas. Anda banyak contoh ya? Iya. Kayak Vietnam
Nah, pas Pak Hanso terus berubah jadi siapa yang Prancis itu Mas ya? Oh iya, terus ya. Terus ganti sekarang Korea lagi kan sempat amburadul nih Vietnam dan akhirnya ya keluarlah akhirnya jadi juara AFF dan Arab. Dari pelatih yang kemarin menang lawan Argentina terus jadi Mancini terus balik lagi ke dia pun. Dan ritmenya belum ketemu. Padahal sama pelatihnya balik lagi doang. Padahal pelatihnya sama. Nah, berarti kan susah Mas. Kayak buat mempertahankan ritme yang ada gitu loh. Nggak segampang itu kayak gitu. Makanya yang saya khawatirkan itu kita takutnya kehilangan ritme di waktu-waktu yang kritis. Ini kan udah kritis nih. Iyalah. Udah sebulan lagi Mas. Anggap deh Januari kita kayak inilah ya Januari ini kita habiskan untuk gejolak-gejolak inilah. Ya kan? Dan Februari baru mulai. Betul. Dan Maret lawan Australia di kandang Australia pula. Dan kita nggak bisa TC lama loh. Pemain diaspora tuh nggak bisa TC loh itu. Mereka main di Liga Eropa pasti nggak kasih klubnya. Nah jadi alasan lagi Mas persiapan Never. Takutnya nggak diundang Mas. Karena takut persiapan Never. Kayak gitu kan. Ini dong. Itu yang saya khawatirin. Takutnya Toto Tom Hai nggak bisa gitu kan. Nggak bisanya nggak tahu ya gitu. Terus Yayan Ses gak bisa, kan kita nggak tahu. Kayak AFF itu ya kan ibaratnya kan AFF itu ya bisa aja sebenarnya kan manggil mereka cuma makanya saya bilang si Theo dapat bisikan dari mana sih pemain yang begini diambil gitu. Dan mungkin setelah itu si Theo kayak ini kali Mas kan udah gue bilang ini jelek cuma kayak lu masih pertahanin. Ibaratnya si Theo nggak bisa nggak tahu deh aku intervensi setir kali ya. Aku nggak tahu ya Mas komunikasi apa yang terjadi di pemilihan squad kayak gitu ya. Apakah memang itu semua pilihan STY atau ada rekomendasi aku nggak tahu karena memang tertutup kan buat kita. Tapi memang selentingannya ya STY itu orangnya ya nggak mau diintervensi kayak gitu ya terserah aku gitu kan aku bosnya istilahnya gitu kan. Itu nggak cocok ya di Indonesia ya. Begitu ya. Kemungkinan besarnya nggak cocok kayak gitu dan ternyata malah terbukti kan waktu di AFF ya ternyata yang dipercaya sama dia mainnya ya mayoritas jelek lah bahasanya itu gitu. Bukan pilihan dia kan Mas nggak tahu lah makanya aku tadi kan sempat bilang di awal kan gimana cara proses pemilihannya kita nggak tahu tapi intinya nggak perform squadnya gitu kan. Cuma beberapa pemain kan yang bagus di AFF kayak Donny Tribeker, terus main-main senior Asnawi yang di senior aja di jelek-jelekin disindirin mainnya bagus kayak gitu kan. Berarti sebenarnya ya itu benar kata STY kalau kita full squad mungkin juara ya mungkin STY maunya full squadnya Mas karena ada bisikan dan STY ya udah dah nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi emang nggak bisa Mas karena pemain diaspora kita pasti klub Eropanya nggak melepas karena bukan kalender FIFA kan. Kecuali kalau memang di pertandingan itu ngepasin sama kalender FIFA kan. Kalender FIFA kan maksimal 2 kali pertandingan internasional gitu ya. Nah aku nggak tahu lah sistematika detailnya kayak gimana. Jadi memang ada waktu-waktu yang terbatas buat bisa. Intinya nggak usah full ikut turnamen karena terlalu lama, terlalu panjang durasi turnamennya. Gitu. Nah, buat penggantinya katanya udah ada 3 yang ikut interview Mas. Pengganti satu yang cuma satu yang datang cuma 1. Kesiangan kan yang berapa? Nggak tahu. Perbedaan waktu. Dibilang jam 9. Oke, jam 9 atau WIB nggak disebutin WIB-nya. Gitu kali ya. Atau mungkin sakit atau mungkin ikut interview di tempat lain ya. Bisa aja kan ya. Kayak kan namanya orang lama kerja ya. Iya, kan? Dia nyari yang tetap bukan yang kontrak gitu. CV-nya masuk mana ternyata panggilannya tanggalnya sama gitu. Ayo sono deh gitu. Ternyata di Indonesia cuma kontrak 2 tahun, option 2 tahun. Saya maunya tetap 50 tahun gitu. Kayak gitu ternyata. Kita cuma 1. Siapa tuh yang 1 Mas? Katanya sih kalau di Fabrizio Romano ya. Tapi kan belum dipublish secara resmi. Belum memang, tapi kan Fabrizio Romano itu kan terkenal sebagai apa ya? Berita yang bukan. Berita yang valid biasanya. Jadi dia
sering kali valid lah. Terus dia bikin tahu dia postingan Kluivert, Patrick Kluivert, striker Belanda. Striker Belanda waktu itu. Oh, zaman dulu. Kan saya nggak tahu nih backgroundnya nih. Wow, jago banget kalau sebagai pemain Patrick Kluivert itu. Itu salah satu penyerang top Belanda sebetulnya. Era apa? Era kita 90-2000-an. Tuh barengannya Bergkamp, Overmars gitu lah. David, Stam. Dia strikernya. Kalau nggak dia, Jimmy Floyd Hasselbaink. Kenapa dipilihnya dia, Mas? Aku nggak tahu ya, itu tadi dari 3 yang datang 1 ya dia. Ya dia. Ya kan. Kalau cuma alasan gitu kan. Maaf nih ya, kan lu nggak terburu-buru amat nih untuk jadi pelatih. Sinteyong masih kontrak 2027 gitu Mas kan. Ya ini 3-1-2 nggak datang, ya tungguin aja sampai ini bisa gitu Mas. Sampai ada yang cocok ya. Itu loh. Jangan maksain yang udah datang. Ya udah deh, yang datang aja gitu jangan. Maaf dia. Gitu Mas. Kandidat 5 nih. Oh, tanggal 25 Desember misal, yang bisa datang 2, ya udah tungguin aja yang 3, misalnya yang 3 bisa Januari, tungguin aja gitu loh ya kan, sambil lu persiapkan pesta perpisahan Sinteyong atau apa ya kan, jangan dibuat kaget begini gitu. Ya kan harus komunikasi kan, antar Sinteyong dengan pelatih yang baru. Iya betul. Ya kan, karena kan pelatih yang baru kan butuh data. Nah Mas ya, butuh data, butuh belajar lah intinya. Belajar ibaratnya kan, menyesuaikan diri. Nah Sinteyong yang lebih berpengalaman harusnya bisa ngajarin. Nah kalau kayak begini, gue tinggal aja lah ke Korea, bodoh amat. Benar. Tiga-tiganya dari Belanda. Iya kayaknya begitu. Kenapa Mas? Kok harus dari Belanda? Aku nggak ngerti ya, tapi kan dulu kan memang banyak opini-opini di medsos kan bilangnya Sinteyong nggak bisa bahasa Inggris, Sinteyong nggak bisa bahasa Belanda. Nah, ya, memang nggak bisa bahasa Belanda. Orang Korea gitu kan. Kenapa? Orang kita juga banyak yang nggak bisa bahasa Inggris, main aja di luar. Nah, karena kan mayoritas diaspora kita kan backgroundnya Belanda nih katanya gitu, biar enak komunikasinya. Masalahnya kan menurutku di dunia modern ini kan udah ada translator sebetulnya. Meskipun memang ya paling bagus memang bisa komunikasi langsung, cuman kan ya nggak buruk-buruk amat lah ada translator. Selama translatornya emang pas nerjemahinnya gitu. Ya kan disumpah Mas. Iya, dan menurutku translatornya Sinteyong pasti juga bagus lah, nggak mungkin asal-asalan. Iya dong, gitu. Kan strategi berjalan. Iya, ya kan? Betul. Dan ibaratnya di lapangan pun bahasa tubuh ya hampir 80% menggunakan bahasa tubuh. Betul. Ya kan? Betul. Iya. Oke. Cuman kata-kata biasanya kalau main kan pas, shoot. Ya bahasa-bahasa lapangan ya Mas. Iya kayak gitu lah. Ibaratnya ya lu Indonesia lawan Malaysia wasitnya Irak ya lu kan nggak perlu bahasa Irak lo ya kan. Wasit wasit perlu. Iya. Dan staf kepelatihan Sinteyong kan juga ada Korea yang bisa bahasa Indonesia, yang siapa sih namanya? Kiper Korea yang dulu main di Persipura tuh. Iya. Ya kan itu juga bisa bahasa Indonesia. Jadi nggak cuma penerjemahnya doang gitu. Jadi ada beberapa orang yang memang bisa bahasa Indonesia dan bisa bahasa Korea sekaligus gitu loh. Itu aja sih. Sangat disayangkan banget. Iya. Kalaupun menurutku, aku masih bisa maklum kalau Sinteyong dipecat setelah kualifikasi ini selesai. Hasilnya entah lolos atau tidak lolos, itu masih fair menurutku. Karena mungkin kalau lolos alasannya mungkin kita butuh pelatih dengan kaliber yang lebih bagus untuk lawan-lawan tim di Piala Dunia, itu masih masuk. Atau kalau nggak lolos ya berarti ya emang selesai gitu kan, cari pelatih baru. Cuman ini kok berhentinya di tengah aja sih, di masa-masa yang sangat kritis. Karena lawannya besok Australia. Iya. Bener-bener kita harus bersih poin loh kalau mau lolos loh. Iya. Berarti 3 pertandingan awal terutama yang Australia ini yang kuncinya. Kalau kita bisa ambil seri aja, dapat kepercayaan diri kan, nanti lawan Cina sama Bahrain bisa menang 6 poin. Sayangnya Mas, Australia ini udah sangat percaya diri. Karena persiapannya dari mulai November. Iya. Lapangan legendaris dia dipugar lagi, dan ibaratnya saya lupa yang udah 15 tahun mungkin ya, udah 15 tahun gak kepake, dan ini pertama kali dipakai lawan timnas Indonesia.
di stadion apa gitu. Ya kan, dan itu sangat bersejarah itu stadion. Berarti kalau di kita Gelora Bung Karno-nya gitu. Nah, berarti kan Australia menjamu Indonesia dengan sangat antusias. Nah, kitanya malah kayak ngeledek. Sedangkan pemecatan Sintayong nggak jelas alasannya apa, nggak jelas. Sampai sekarang belum ada kejelasan. Erick Thohir cuma bilang kita udah nggak bisa bekerja sama lagi. Dengan alasan-alasan yang tertentu gitu-gitu doang. Jadi publik malah mempertanyakan ya kenapa nih PSSI gitu kan. Jadi bola panasnya di PSSI nih. Iya benar. Nah, cari datu komputernya. PSSI nggak transparan, nggak akuntabel. Jadi betul. Padahal sebagai organisasi publik ya, tanggung jawabnya ke kita. Iya betul. Karena selama ini ya STY bukan anti kritik tapi kayak dilindungin. Betul. Karena kan bakal merusak. Ibaratnya kalau citranya rusak ya semuanya bakal rusak nih, pemainnya dan lain-lainnya, jadi pemikiran gitu. Iya. Kira-kira gimana Mas pelatih barunya? Dia ada track record sebagai pelatih ya sih? Ada. Katanya tuh pemain oke. Iya pemain oke. Pelatihnya gimana Mas? Pelatihnya Mas. kurang banyak melatih sebagai head coach ya, maksudnya sebagai pelatih utama kayaknya jarang, dia lebih kayak interim, caretaker atau asisten gitu. Nah, yang bikin saya risau tuh Kluivert ini pernah kena kasus judi. Jadi waktu 2011 atau berapa gitu dia tuh terlibat sama kasus judi di PNT ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah baca ya, nanti bisa dikoreksi lah teman-teman. Jadi intinya menurutku kesimpulannya kalau seseorang udah terlibat judi dan dia aktif di sepak bola tuh kayak gimana sih? Tapi ini judi bola. Nah kayaknya sih ke situ pasti arahnya kan. Ya. Masalahnya di PSSI kita pun ya ini penuh. Ini bukan saya yang ngomong ya. Bisa dicari di medsos. Banyak tudingan. Iya kan? Ya termasuk kasus ST dipecat ini. Kemungkinan itu dia. Ya, jadi nggak bisa masukin suka hati lah ya biasanya ya, karena susah banget nih bertahun-tahun nyoba-nyoba lobby ternyata STY nggak mau. Ini pemain. Nah katanya begitu, kata tudingan-tudingan yang di medsos. Ini bukan kata kita. Kita kan juga dapat sumber dari situ. Gitu. Masa kita nyampe gak jelas mungkin lah. Itu bukan spekulasi kita. Bukan spekulasi kita. Kita menyampaikan spekulasi yang ada di medsos dan itu frekuensinya sering keluar kayak gitu. Cocok Mas. Apanya? Ditunjuk dia sebagai pelatih. Ini kan Mas lihat selama ini timnas main. Gitu kan. Cocok nggak kalau diterapkan untuk pelatih yang ini gitu Mas. Dengan ibaratnya kita nggak perlu ngelihat dia melatih, maksudnya nggak perlu ngelihat tim dia main saat dia melatih gitu. Tapi dengan sepak bola Belanda yang terkenal, dia kan mantan pemain Belanda dan memang berasal dari Belanda gitu kan, ibaratnya Belanda tok-tok lah. Dan diterapkan ke timnas kita yang sekarang, cocok nggak sih? Permainan Belanda. Kalau permainan kan nggak banyak berubah ya, ibaratnya Spanyol ya tiki taka sampai sekarang pun masih diterapkan tiki taka gitu ya, meskipun ada perubahan sedikit. Dan Belanda kan total football ya. Ya sampai sekarang Belanda masih menerapkan total football meskipun dirubah dikit gitu. Ya diterapkan di timnas kita oke gak sih? Aku nggak tahu ya Mas, pelatih tuh nggak bisa cuma diukur dari dia datang dari daerah yang sama dengan mayoritas pemainnya kayak gitu. Harus alat ukurnya lebih dalam lagi, seperti metode kepelatihannya gimana, lalu taktik di lapangannya gimana, menghadapi dinamika pertandingan, dia bisa membaca apa enggak. Nah itu dia. Ini. Kita juga minim informasi sebetulnya. Jadi kan tertutup. Ya, betul. Jadi kayak mau menyimpulkan juga nggak berani sebetulnya kan. Tapi intinya kalau dari pengalaman melatihnya yang minim, bahkan pelatih Persija musim kemarin Thomas dulu masih lebih mentereng CV-nya dibandingkan pelatih Indonesia yang sekarang yang nanti ini masih lebih bagus dia loh tuh. Nah jadi kan akhirnya malah banyak keraguan ya.
Masalahnya di Belanda tuh banyak pelatih bagus yang nganggur. Lepas dari dia mau melatih lagi apa enggak, kayak satu Guus Hiddink, ya kan? Terus Erik ten Hag yang baru dipecat MU. Iya. Terus Bert van Marwijk yang dulu bawa Belanda runner up tahun berapa ya? Pilden tuh. Terus ada siapa lagi ya? Banyak lah pokoknya. Jadi intinya Louis van Gaal, ya kan? Oh iya. Itu juga katanya kayak gitu. Dan banyak lagi pelatih-pelatih Belanda yang ya punya kaliber gitu. Dan kenapa yang dipilih malah? Ya saya tidak mencoba menjelekkan ya, cuman kayak jika mengaitkan dengan historical CV-nya, ya jadi wajar dong kalau mungkin banyak orang juga sanksi gitu. Iya. Meskipun waktu itu pun kita juga sanksi sama Sintayong. Waktu sebentar. Waktu setelah Simon kan. Jadi kan waktu itu kita dihadapkan sama apakah Luis Milla balik lagi Luis Milla betul atau Sintayong. Luis Milla ada ini posting-posting foto Indonesia. Betul. Jadi komunikasinya PSSI intens dengan dua itu. Jadi mengerucutnya kedua nama itu. Luis Milla atau Sintayong. Ternyata Sintayong. Kita kan nggak tahu CV-nya nih waktu itu kan. Cuma bawa Korea lawan Jerman menang. Gitu. Sama juara Champions Asia apa ya? Sama ya lolos dari fase grup Korea. Kita kan ngelihatnya kayak cuman garis besar ya. Luis Milla dulu pemain terkenal, pelatih juga bawa Spanyol itu yang jelas secara popularitas sepak bola lebih kuat. Dan kita pernah melihat permainan Indonesia berubah drastis ya. Segitu campuran lokalnya lebih banyak. Iya betul. Mainnya enak. Betul. Gitu. Hiburannya lebih meskipun kalah di pertandingan pertamanya waktu imbang. Betul. Kita juga ragu waktu itu sama Sintayong. Tapi ternyata Sintayong cukup bisa menjawab itu. Dengan kemenangan-kemenangan, naik ranking, meskipun memang harus diakuin sebagian orang nggak suka lihat cara mainnya Sintayong yang kalau dibilang pragmatis lah, karena kan karena dia lebih suka main defensif terus counter attack ya. Kalau orang-orang kita kan lebih suka permainan Brazil yang gocek sana sini kan. Andik. Iya kayak gitu lah. Gitu. Jadi ya perbedaan selera lah mungkin yang bikin orang nggak terlalu suka sama cara Sintayong ngebawa timnya. Lihatlah nanti semoga Kluivert memang bisa. Kalaupun memang Kluivert dia siapapun itu bisa menjawab keraguan dari supporter Indonesia. Kalau dari saya semoga nih pemain-pemain nggak patah arah mas, misalnya nggak tahu harus kemana dan tetap masih bisa dipanggil ke timnas. Ya kan sayang kan, yang keraguan saya bukan keraguan, kecemasan saya terjawab apa enggak nih? Kayak Martin Paes, ya kan, dia udah membela mati-matian untuk menjadi timnas Indonesia, ya kan. Ada pemain-pemain naturalisasi kayak Ratnar, ya kan. Mereka semoga tetap dipakai. Iya betul. Ya, sayang loh kalau mereka nggak dipakai. Mereka udah memberikan seluruh karirnya, hidupnya, ya. Karena ya balik lagi ke CV lu buat masarin, dilihat Argentina, oh oke, coba gitu. Indonesia gitu. Jadi kayak gitu. Emang ada bola di Indonesia. Nah, bulu tangkis. Iya, sekali nih salah nih gitu. Iya. Paes kan. Bulu tangkis salah ini gitu ntar gitu. Ya itu aja saya titipin buat PSSI dan pelatih baru. Semoga anak-anak muda ini ya, bisa dibilang muda mas ya, karena Tuhan kita itu. Iya betul. Tetap dipakai gitu. Karena sayang, kasihan dia. Sayang, kualitasnya bagus kok. Kualitasnya bagus. Oke, Mas ya. Sip, makasih yang udah nonton dan di lapangan. Thank you. Ditunggu like dan komen. Amin.